Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kembali kami akan kabarkan informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2022 dan di tahun 2023, tentunya berkaitan langsung dengan rencana penghapusan honorer di tahun ini. Akan kami sampaikan informasi terbaru dari Pak Menpan RB selaku di sini adalah Pak Azwar Anas ya, terkait dengan bagaimana nasib honorer kemudian menjelang dihapuskannya tenaga honorer di tahun 2023. Ternyata ada kabar gembira karena dari pemerintah telah menyiapkan opsi terbaik yang nantinya akan diberlakukan bagi segenap tenaga honorer di tahun 2023 ini. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, untuk rangkaian dari penerimaan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, di mana di tahun 2022 yang pelaksanaannya hingga di tahun 2023 ini untuk P3K guru sudah sampai di tahap di mana seleksi untuk pelamar umum atau P4. Nah, di sini sudah ada progres sampai pengumuman seleksi pelamar, pelaksanaannya sudah mulai dilaksanakan. Nah, ini tinggal menunggu tahap akhir, yaitu nanti untuk pengumuman dari seluruh hasil seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Sedangkan untuk jabatan tenaga kesehatan itu sudah diumumkan untuk teman-teman yang bisa menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Sedangkan untuk teknis kita tahu masih berproses ya, hingga pengumuman seleksi administrasi. Nah, terkait dengan rangkaian dari pengangkatan honorer menjadi ASN ini, kita tahu bahwa di tahun 2023 sesuai dengan surat edaran dari Menpan ya, Menpan RB, bahwa penghapusan honorer itu rencananya akan dilakukan di tahun 2023 di bulan November, tepatnya di tanggal 28 November tahun ini. Nah, kemudian kita simak pernyataan dari Pak Azwar Anas sesuai dengan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhitung 28 November 2023. Struktur kepegawaian hanya mengenal ASN dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Nah, kemudian apakah kemudian kebijakan ini benar-benar diterapkan mulai tanggal 28 November? Kita lihat di sini dari Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Menpan RB Azwar Anas. Beliau mendorong bahwa percepatan perumusan alternatif dari penataan tenaga ASN tersebut tentunya dengan alternatif terbaik. Nah, upaya tersebut sudah dilakukan melalui rakor kebijakan tenaga non-ASN yang menghadirkan para gubernur, wali kota, dan bupati di kantor Kemenpan RB pada hari Rabu tanggal 18 bulan ini. Jadi kemarin tanggal 18 itu telah dilakukan rakor, di mana rakor tersebut mengundang seluruh gubernur, wali kota, dan bupati. Tentunya ini langkah yang cukup baik menurut kami, karena memang ujungnya nanti adalah kebijakan di gubernur, wali kota, dan bupati, terutama bagaimana ketika ingin menyelesaikan tenaga honorer tersebut. Nah, ini pernyataan Pak Azwar Anas. Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dari tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan, kata Anas selepas rakor tersebut, seperti tertuang dalam keterangan pers. Jadi setelah melakukan rakor, kemudian ada keterangan pers yang disampaikan oleh Pak Menteri, dalam hal ini adalah Azwar Anas ya, Menpan RB. Kemudian dalam kegiatan tersebut ya, dihadiri seluruh pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota, pemerintah kabupaten ya, dimana dalam hal itu juga dihadiri oleh Pak Kepala BKN Bima Arya Wibisana. Kemudian opsi tersebut, penyelesaian tenaga honorer dijelaskan. Opsi tersebut nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Beberapa alternatif itu segera didetailkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Pak Azwar menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi
mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Nah, jadi ini poin penting, pemerintah tidak mengesampingkan kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Kita tahu bahwa tenaga honorer di Indonesia ini memang sudah memberikan sumbangsihnya kepada pemerintahan. Kita pemerintah tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, ini dia pernyataan dari Pak Azwar Anas, dan juga dalam hal ini adalah Apexi dan Apkasi ya, seluruh Indonesia. Di dalam hal ini ada pernyataan juga dari Wali Kota Bogor bahwa kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimis dalam hal ini adalah merancang sebuah regulasi yang akan menguntungkan berbagai pihak. Tentunya dalam hal ini tanpa mengesampingkan tadi jasa dan juga peran dari tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Nah, kemudian di sini juga dikatakan beberapa hal ya terkait dengan pertemuan tersebut. Di sini juga ada Ketum Apkasi bahwa regulasi ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita mencari win-win solusinya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya keuangan, yang harus bisa membuat daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah tenaga non-ASN, kata Bupati Darmas Raya. Gubernur Kaltim sekaligus Ketum APSI menyepakati upaya untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. Nah, ini teman-teman, pemerintah secara cepat ya, kemudian melakukan sebuah terobosan, mengumpulkan dalam hal ini adalah seluruh pemerintah daerah untuk membahas tentang solusi terbaik dari penyelesaian tenaga honorer yang nantinya rencananya akan dihapuskan di tanggal 28 November tahun 2023. Nah, ini informasinya. Kemudian Menpan RB juga menyebut sudah ada opsinya. Pemda sudah setuju, apakah kemudian nanti parlemen setuju? Di sini juga disampaikan dari Pak Azwar Anas, di mana Pak Azwar Anas juga memberikan kepastian kembali bahwa nantinya prinsipnya itu akan ada solusi terbaik. Apakah kemudian nanti memang opsi pertama yang akan diambil oleh dalam hal ini pemerintah Menpan RB, kemudian nanti disepakati oleh DPR, kita masih tunggu. Karena memang dalam hal ini untuk memutuskan dari kebijakan yang memang berpihak kepada non-ASN untuk bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN sebagai strategi paling strategis ya untuk bisa menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2023, itu memang perlu koordinasi dari berbagai pihak, terutama dalam hal ini adalah dari Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan tadi sudah disebutkan ya, Kementerian Keuangan bisa memberikan sebuah pemahaman, kemudian memberikan sebuah jaminan terhadap pembiayaan terhadap tadi gaji dan juga tunjangan bagi tenaga ASN nantinya. Nah, terima kasih teman-teman telah menyimak. Ini informasi terbarunya terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Menpan RB sebut sudah ada opsi penyelesaian honorer, Pemda sepakat, kemudian tinggal menunggu kesepakatan dari DPR RI. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.